Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Maharani S. dari Prodi Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rapang. Ingin memaparkan materi yang bertopik upaya pemberantasan korupsi. Upaya penanggulangan kejahatan korupsi dengan hukum pidana. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah politik kriminal atau criminal police oleh G. Peter Hoefnagels dibedakan sebagai berikut. Nawawi Arif 2008. Kebijakan penerapan hukum pidana. Kedua, kebijakan pencegahan tanpa hukum pidana. 3. Kebijakan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemindanaan lewat mass media atau media lainnya seperti penyuluhan, pendidikan, dan lain-lain. Tambahan dari penulis. Melihat pemendaan tersebut secara garis besar, upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi dua, yakni melalui jalur penal dengan menggunakan hukum pidana dan jalur non-penal diselesaikan di luar hukum pidana dengan sarana-sarana non-penal. Pertimbangan tersebut, Nawawi Arif 1998 adalah: yang pertama, dilihat secara dogmatis, sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling tajam dalam bidang hukum, sehingga harus digunakan sebagai ultimum remedium, obat yang terakhir apabila cara lain atau bidang hukum lain sudah tidak dapat digunakan lagi. Yang kedua, dilihat secara fungsional atau pragmatis, operasionalisasi dan aplikasinya menurut biaya yang tinggi. 3. Sanksi pidana mengandung sifat kontraduktif atau paradoksal yang mengandung efek sampingan yang negatif. Hal ini dapat dilihat dari kondisi overall lembaga pemasyarakatan. Keempat, penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan curieren am symptom atau menyembuhkan gejala. Ia hanya merupakan pengobatan simptomatik, bukan pengobatan kausatif, karena sebab-sebab kejahatan demikian kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana. 5. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil atau subsistem dari sarana kontrol sosial lainnya yang tidak mungkin mengatasi kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks. 6. Sistem perpidanaan bersifat fragmentair dan individual atau personal, tidak bersifat strukturat atau fungsional. 7. Efektivitas pidana atau hukuman bergantung pada banyaknya faktor dan masih sering diperdebatkan oleh para ahli. Sebagai strategi dan upaya pemberantas korupsi, Caroline Klein-Harthuis menyebutkan 4 jenis atau type kebijakan pemberantas korupsi yang dilakukan di berbagai negara. Yang pertama, dengan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kekuasaan negara, terutama pada pejabat publik dalam berbagai bidang kehidupan, misalnya dengan melaksanakan deregulasi ekonomi, mengurangi monopoli negara, dan memberikan pelayanan, melaksanakan reformasi pajak, dan lain-lain. Yang kedua, menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan mengurangi berbagai bentuk diskresi yang sering dilakukan oleh pejabat publik. Yang ketiga, dengan menciptakan situasi di mana masyarakat bisa memilih kemana meminta berbagai jenis pelayanan publik. Untuk itu, diperlukan suatu situasi yang memberikan kesempatan bagi birokrasi untuk dapat bersaing dalam memberikan pelayanan. Yang terakhir, keempat, dengan melakukan reformasi hukum dan peradilan. Maka diperlukan beberapa strategi. Strategi tersebut diantaranya adalah: 1. Pembentukan lembaga anti korupsi. 2. Pencegahan korupsi di sektor publik. 3. Pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. 4. Pembuatan berbagai instrumen hukum yang mendukung pencegah dan pemberantas korupsi. 5. Kerjasama internasional. 6. Monitoring dan evaluasi. Sekian pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.